Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Anak-anakku, kita bertemu kembali di pembelajaran seni budaya di kelas 8 semester genap bab 10 menggambar komik. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, perhatikan gambar di slide berikutnya. Anak-anakku, kalian perhatikan gambar ini. Ada yang berwarna, ada yang hanya disajikan dengan hitam putih. Pada dasarnya, ada gambar disertai dengan dialog atau kata-kata. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar komik. Ada yang berkeinginan menjadi komikus? Ikuti pembelajaran sampai habis. Anak-anakku, kali ini kita di kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Ada pendahuluan. 2. Mengamati gambar komik. 3. Mengidentifikasi jenis dan teknik menggambar komik. 4. Menjelaskan langkah-langkah menggambar komik. 5. Mengerjakan tugas-tugas melalui Telegram. Peta kompetensi pembelajaran, yakni menggambar komik, konsep menggambar komik, syarat menggambar komik, bahan dan alat menggambar komik. Setelah mempelajari bab 10, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep menggambar komik. 2. Mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik. 3. Menjelaskan langkah-langkah menggambar komik. Konsep menggambar komik. Komik merupakan sebuah karya yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Komik juga merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Nih kalian lihat contoh gambarnya. Jadi ada gambar, juga ada dialognya. Langkah-langkah menggambar komik. Menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan
adalah menentukan tema. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tema tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan alam semesta. Berdasarkan tema tersebut, kemudian pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang akan digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Perhatikan contoh tema atau topik pada komik berikut. Kalian amati gambar contohnya. Ya. Syarat yang kedua, membuat komik kalimatnya singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan, disertai gambar pendukungnya, agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah dicerna agar mudah dimengerti pembaca. Dengan kata yang mudah diingat, pesan yang ditulis oleh pembuat komik bisa tersampaikan dengan baik. Buatlah kalimat yang jelas serta menarik perhatian orang untuk melakukan membaca komik tersebut. Jadi, bentuknya sederhana. Kalimatnya singkat dan mudah diingat. Tiga, menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat, juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan memerhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pada komik, sebaiknya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok, sehingga mengundang perhatian orang untuk membaca narasi komik. Kalian perhatikan contoh gambar di samping, warna-warna yang ditampilkan kontras, jadi membuat tertarik untuk membaca. 4. Menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita utuh, tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas. Menggambar komik dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu Hadzer. Menggambar komik dengan menggunakan alat bantu Hadzer memudahkan dalam berekspresi, karena jika terjadi kesalahan dapat segera diganti. Hal ini berbeda jika menggambar komik masih menggunakan dengan teknik menggambar. Ada kesalahan sulit untuk melakukan perbaikan atau revisi. Menggambar komik
unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan, baru kemudian unsur keindahan. Ini ada beberapa contoh penggunaan media komik yang berbentuk buku. C. Bahan dan alat menggambar komik. Kertas. Menggambar komik pada dasarnya membutuhkan kertas, bisa kertas berwarna netral, maksudnya putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat juga menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas padalarang, HVS, kuarto, dan karton. C. Bahan dan alat menggambar komik. 2. Pensil menggambar. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Untuk pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Untuk pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Saya kira sudah paham. C. Bahan dan alat menggambar komik. Yang ketiga, pensil warna. Pensil warna dapat digunakan untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak, menghasilkan warna yang lembut. Yang dimaksud gradasi di sini yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Biasanya yang bisa kita lakukan dengan teknik Dussel atau teknik arsir. C. Bahan dan alat menggambar komik selanjutnya. 4. Yaitu penggaris. Penggaris berfungsi membentuk garis yang dibutuhkan untuk membuat strip-strip kolom pada komik. Banyak ragam dan bentuk penggaris yang bisa digunakan pada proses pembuatan komik. Disesuaikan dengan kebutuhan pembuat komik, antara lain penggaris mika, penggaris siku, busur, maupun penggaris mistar. Saya kira sudah paham juga. Bahan dan alat menggambar komik. 5. Komputer dan handphone. Untuk dapat menggunakan komputer atau handphone, kita harus menginstal software aplikasi sesuai dengan yang kita gunakan. Menggambar komik dengan menggunakan alat bantu komputer atau handphone memudahkan dalam berekspresi karena jika terjadi kesalahan dapat segera diganti. Hal ini berbeda jika menggambar komik masih menggunakan dengan teknik menggambar. Ada kesalahan, sulit untuk melakukan perbaikan atau revisi. Menggambar komik, unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan,
baru kemudian unsur keindahan. Ini ada beberapa hardware yang bisa digunakan. Aplikasinya bisa menggunakan Comic Creator. D. Teknik membuat komik. A. Teknik manual, yaitu karya komik yang digambar secara manual menggunakan tangan. Kalian perhatikan contoh hasil komik dengan menggunakan teknik manual. Teknik membuat komik selanjutnya yang B, teknik digital, yaitu karya komik yang dibuat menggunakan program grafis di hardware atau dibuat atau digambar secara manual, kemudian dipindahi atau di-scan atau difoto digital agar berwujud digital. Kalian perhatikan contoh komik dengan menggunakan teknik digital. E. Uji kompetensi. Uji kompetensi kemampuan pengetahuan. 1. Jelaskan fungsi tema di dalam menggambar komik. 2. Jelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Yang ketiga, apa isi pesan gambar komik di bawah ini? Kalian perhatikan, amati dengan baik apa pesan yang ingin disampaikan di gambar komik tersebut. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran kali ini. Apabila kalian punya informasi atau pengetahuan komik lainnya, bisa ditulis di komen atau dikirim lewat WA atau Telegram. Jangan lupa mengerjakan uji kompetensinya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.